pembahasan yang terakhir. Enggak, belum akhir lagi, kita habiskan. Qala al-mabhasu ats-tsalis al-'adatul muttaridatu fi nahiyatin. Ini juga penting. Ini masalahnya macam nih. Sebelum masalahnya kita kaidahnya dulu. Adat yang berlaku di sebuah daerah, al-muttaridah artinya adat yang memasyarakat, yang sudah menjadi tradisi, adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah. Apakah adat itu disamakan dengan syarat atau macam mana? Gimana ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau pada waktu kita minjam kereta, apakah kira-kira dengan kereta yang kita pinjam harus kita kembalikan? Ya jelas harus kita kembalikan. Tapi macam mana kalau dengan kita tinggal di sebuah tempat yang dengan di daerah itu, kalau pada waktu tak disyaratkan kereta pinjaman tadi itu dikembalikan, tidak akan dikembalikan. Urutnya sudah semacam itu, harus kita beritahu pinjam kereta kena kembalikan. Kalau tak cakap semacam itu, kereta tak dikembalikan. Bagaimana kalau sudah jadi urut seperti itu? Satu, naik taksi, sudah pernah kita ceritakan. Naik taksi, teks. Hai Asyir, fadal, itlaq. Naik kita sampai hai Asyir. Kalau kebetulan urut di daerah kita, kalau pada waktu kita naik itu kita tanya dulu berapa ongkosnya. Jadi berapa ujrah kam? Cara gini. Dan Syekh haram alaik. Ismaul cara gini. Tenen jini bas. Tenen jini. 10 dengan 2 itu tak munasabah sekali. Mana ada, mana sopir mau, taksi tak mau. Taksi yang mana? Ya bolehlah kalau mau naik 2 ringgit saja atau dengan 2 pound saja, itu balik dibawa naik kira-kira di Makarabobet atau naik daripada Syabrawi, dia turunkan di perapatan dengan MB. Kata kita enak suaya kaman, nah enak acara gini, enak tenen bas, tak apa. Kalau separuh jalan dah mau 2 ringgit atau 2 pound. Ala kulli hal. Jadi itu kebiasaannya urut di sini kita tahu menawar dulu. Kita naik tanpa ada tanpa tahu menawar dan tanpa ada anggaran sewa daripada taksi. Tanya, fadal, atla bas. Kam ya Syekh? La atla. Yallah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Berangkat sampai hai Asyir, karena tidak ada percakapan berapa bayarannya, berapa sewanya, apakah boleh dengan kita setelah kita keluar kita ucapkan syukran, assalamualaikum. Nah, itu kan secara hukum, kalau memang urufnya macam itu kita tahu dibayar. Dok masuk tempat tukang gunting kepada sebut salon helaka, tempat tukang gunting. Dok gitu. Nah kita duduk, kita tak cakap apa-apa. Kita duduk, dia pasangkan kain di sini. Model dengan dia hidupkan mesin dong. Dan krek. Terus selesai. Wajib bayar, tak wajib. Kenapa? Sebab dia tak cakap bayar. Nah, itu kan senang. Ini urufnya harus ada anggaran terlebih dahulu. 2. Apalagi gunting kayan sama siapa? Sama Ustaz Rusli dari Patani, sama Ustaz Rusli. Rusli, ini saya nih mau buat baju. Ya kata foto. Kainnya ada nih kain saya beli dari Husain. Oke, jadi saya minta buatkan jubah. Ya lah dia begini dengan potongannya atau dengan modelnya. Dia pun tak cakap berapa upahnya. Dia tak cakap. Setelah selesai, fadhal Ustaz, alhamdulillah 4 waktu 3 hari selesai. Kita katakan jazakumullah khairan dan terima kasih. Boleh. Jadi kalau secara uruf, kalau tak ada penentuan sebelumnya memang semacam itu. Tapi macam mana kalau kita tinggal di sebuah daerah yang walaupun tidak disebut tapi urufnya kita harus bayar. Urufnya kita harus memberi. Hal tunazzanu adatuhum manzilata syarti? Apakah ada tradisi mereka tentu sama dengan syarat? Bayarannya sekian itu syarat. Misalnya, Adil, nyam duit. Total. Ada duit nih. Terlalu sedikit ini. Ada ratusan, nanti dikira sombong lagi. Inilah, ini agak tawaduk lah sedikit. Jadi kalau keluarkan yang 25 peser, oh Ustaz, bankrupt Ustaz tak punya duit. Jadi kalau pakai itu, kalau keluarkan yang 100, oh Ustaz ini Masya Allah sombong banget Ustaz. Biar aku punya duit banyak. Nah ini kebetulan saja di sini tak terpindahkan lagi. Pinjam 10.
Tapi sudah membudaya di tempat kita. Kalau pinjam 10 akan dibayar 12. Tak ada syarat. Kan macam itu tuh. Kita tak sebut pun. Kita tak minta bunga. Kita tak minta faedah. Tapi kalau kita bagi dia 100 ringgit, jadi 110. Kalau kita bagi 10.000, akan jadi 11.000. Yang 1.000-nya tadi itu apa hukumnya? Apakah hukumnya riba? Nah, di sini uruf yang menentukan. Uruf yang menentukan. Macam mana kalau kebetulan dengan kita kata 10 ringgit, bayar 11. 100 ringgit, bayar 110. 30.000 ringgit, 33. Kalau disyaratkan semacam itu, hukumnya haram. Kullu qardin jara nafan fahuwa riba. Faman zada aw istazada faqad arba. Yang menambahi, yang minta tambahi berarti telah terbabit kepada hukum riba. Al-akhidhu wal mu'ti sawa. Yang memberi dan yang menerima hukumnya sama. Ma harumat tihadus harumat isti'malu. Yang tak boleh dipakai, tak boleh dibuat. Ma harumat isti'malu harumat tina'u. Yang tak boleh dipakai, tak boleh kita miliki. Tak boleh kita pakai cincin emas. Buat cincin emas pun tak boleh. Itu kaidah kita. Banyak kaidah kita akan menyusul. Jadi kaidah-kaidah yang akan datang itu betul-betul akan membina malakah fiqhiyah. Yang kalau pada itu kita jadi mubti'. Yang walaupun dengan kita tak tahu hukumnya, kita boleh memastikan kedudukan hukumnya begini sesuai dengan kaidah yang disepakati oleh para fuqaha. Macam mana? Kalau kita tidak syaratkan, kita tidak sebut-sebut berapa bunga, berapa faedahnya, tapi tradisi kita kalau pinjam 10 dibayar 12, pinjam 30 menjadi 36, apakah pada waktu kita bagikan pinjaman sebesar 10.000, terus dia kasihkan 12.000, yang 2.000-nya itu berarti riba seperti disyaratkan atau macam mana? Inilah pembicaraan yang kita bicarakan. Qala, apakah adat istiadat itu hukumnya sama dengan syarat? Kalau disyaratkan jelas tak boleh. Lau jarat adatu qaumin, kalau berlaku adat suatu kampung, adat suatu kaum, biqat'il hisrami qabla najji. Biqat'i dengan memotong al-hisram. Hisram artinya buah sebelum masak, disebut dengan hisram. Macam mana? Buahan sebelum dia memasak, sebelum dia masak, atau sebelum boleh dimakan. Jadi misalnya seperti dengan kita punya, ini berlaku di tempat kita, kebun durian, kebun mangga, atau dengan buah rambutan, atau dengan nangka, atau apa saja. Boleh tak dengan kita menjual durian yang masih mentah di pohonnya? Secara hukum, bukan secara uruf, bukan secara kebiasaan. Secara orang kampung mungkin dijual. Secara hukum, buah rambutan, nangka, durian, mangga, apa saja yang sebelum masak tidak boleh dijual, boleh dijual di waktu mentah, tapi dengan syarat harus dipetik seketika. Jual yang mentah dipetik pada situ juga. Tapi kita beli yang mentah tapi masih di pohonnya. Mungkin setelah 3-4 hari akan luruh, mungkin setelah 1 minggu akan musnah, akan binasa. Itu yang menyebabkan hukum mengatakan tidak boleh. Itu diantara daripada hikmah hukum tidak membolehkan. Kesimpulannya, boleh dengan kita menjual yang mentah daripada buah-buahan kalau dipetik langsung. Kalau dipetik secara serta-merta. Kalau tak dipetik tak boleh. Kecuali kalau dibeli dengan pohonnya. Kalau sekadar beli buahnya saja, itu nanti akan menimbulkan perselisihan. Dibeli buahnya yang mentah. Bila dipetik, 2 minggu yang akan datang. Bila dipetik, setelah musim panen, setelah masak. Ternyata setelah 3 hari dengan angin bertiup kencang, buahnya semuanya luruh. Duit tadi itu apa kita serahkan kembali kepada si pembeli? Atau duit itu halal untuk kita miliki? Kalau kita katakan halal, kata si pembeli, kata si penjual, mohon maaf saya tak boleh kembalikan duit, sebab dengan buah saya jual. Jadi kata si pembeli, mohon maaf duit kena kembalikan. Kenapa? Sebab buahnya musnah. Akhirnya berkelahi. Untuk mengelakkan perkelahian dan pertengkaran yang semacam itu, hukum mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i syai'i qabla bulughi salahiha, qabla budughi salahiha. Itu ada dalam beberapa buah riwayat. Kembali pada permasalahan kita, ambil kesimpulan, menjual buah yang masih mentah hukumnya tidak boleh kecuali kalau dengan syarat dipetik. Jadi kita kan ada beli jagung muda tak? Jadi beli jagung bukan jagung yang dengan kulit-kulitnya
dipotong-potong, jagung kecil macam ini, itu dijual. Jadi kalau secara hukum, kalau dibeli, sedangkan jagonya masih kecil di pohonnya, nanti akan dipetik setelah 1 minggu, haram, tidak sah penjualan semacam itu. Tapi kena akan dipetik itu dengan buah-buah rambutan, tak ada nangka, misalnya mentah, tapi kita petik langsung setelah dibeli, tidak ada masalah, boleh saja. Jadi menjual yang mentah boleh kalau akan dipetik segera. Tapi kalau dibiarkan di pohonnya hukumnya batil. Bagaimana kalau kebetulan adat istiadat di daerah itu, kalau membeli buah-buahan yang masih mentah akan dipetik secara seketika, tapi tidak disyaratkan. Dia harus syarat, saya jual tak apa, tapi saya kena petik sekarang. Saya bilang tak ada masalah, memang saya mau makan mentah, tuh tak ada masalah. Tapi kalau tidak ada syarat semacam itu, hanya ada urupnya saja. Urupnya kalau beli mentah jelas akan dipetik seketika itu. Qala fa hal tunazzalu adatu manzilata syarti hatta yasihha bai'uhu min ghairi syartil qat'i wajha asahuhuma la yang mu'tamad tidak. Maka jual belinya hukumnya batil disebabkan karena tidak disyaratkan harus dipetik. Qala, ini masalah memasyarakat tempat kita. Law amma bin nasi' tiyadu ibahati manafi'ir rahmi lil murtahin. Kalau sudah memasyarakat di kalangan kita memanfaatkan dengan barang yang tergadaikan. Bil. Ada duit. Ada banyak, lumayan. 50.000 ada, insyaallah. Ustaz mau pinjam. Iya. Tapi Ustaz pakai jaminan. Saya bilang insyaallah khair. Wira cukup. Wira Ustaz tu tak laku Ustaz. Wira Ustaz tu cuma 30.000 saja. Ustaz mau pinjam 50. Saya bilang, saya kancil baru. Kancil jatuh Ustaz harganya di Mesir. Harganya di Mesir kancil baru tu setakat 30.000 pound saja. Saya bilang kalau wajah, ya kalau wajah oke lah, tak apa. Jadi wajah harganya 80-an. Oke, saya pinjam duit 50.000. Jaminannya rahan, gadaian dengan menggadaikan kereta proton wajah. Kereta proton wajah, betul kan bahasanya? Kereta proton wajah. Oke, harganya 80.000. Ini kereta wajah ini boleh tadi dipakai sama Idit. Itu namanya intifa'ul murtahin. Apakah si yang menerima gadaian daripada yang berutang boleh tak memanfaatkan kereta gadaian tadi itu? Secara hukum tidak boleh, sebab itu hukumnya riba. Nabi kita bersabda, kullu qardin, tiap pinjaman jarra naf'an yang menguntungkan hukumnya riba. Artinya proton wira, wajah, perdana atau dengan yang seumpamanya itu tujuannya tidak lebih daripada setakat jaminan saja. Kalau saya tak boleh bayar tepat pada yang saya janjikan, kereta tadi itu akan dijual, itu tujuannya, bukan untuk dipakai, tidak. Kalau kamu pakai kereta saya selama 3 tahun atau selama 3 bulan, seolah-olahnya pinjaman kamu yang 50.000 tadi itu ada bunganya atau ada faedahnya. Mana faedahnya? Kamu kalau sewa kereta 1 hari di Malaysia 80 ringgit. 10 hari 800. Sebulan 2.400. 3 bulan 7.200. Maknanya saat ketika kamu pakai kereta saya yang saya gadaikan tadi itu, selama 3 bulan kamu pakai, seolah-olahnya duit yang 50.000 ini mempunyai faedah sebesar 7.200 dan itu hukumnya haram. Selesai, ini masalahnya. Kesimpulannya, barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan. Macam mana? Qala law amma finnas, kalau sudah menjadi tradisi seperti di tempat kita, kalau dipakai, kalau digadaikan berarti akan dipakai. Ada duit tak? Ada duit. Tasbih ketinggalan lagi. Nih jam ini sudah beberapa kali hilang tapi dapat. Beberapa kali hilang, kadang-kadang ketinggalan lah, kadang-kadang tertinggal, kadang-kadang hilang, tapi alhamdulillah dapat kembali. Memang kayaknya jam ini yang walaupun harganya tak mahal, sudah saya sebutkan, tapi jamnya lain daripada yang lain, dia putarannya ke sebelah kiri. Jadi seperti putaran tawaf dari sini putar macam tuh. Kalau jam-jam itu putarannya macam nih. Kalau jam saya putarannya macam tuh. Nah, jadi dia putar ke sebelah kiri. Hak jam satunya sini. Yang biasa 1 sini, 1, 2 ke bawah. 2, 3, 4, 5. Ternyata tidak. 1 sini, 1, 2, 3, 4, 5. Berputar semacam tuh. Jalannya pun juga terputar. Apalah jalannya menyalahi adat. Khalid tu'araf. Ini menyalahi adat.
Jadi permasalahan kita sekarang, kebiasaan di kampung itu kalau kita menggadaikan sesuatu berupa jam itu pasti akan dipakai. Ini akan dipakai, semuanya akan dipakai. Qala, apa hukumnya? Hal yunazzalu manzilatu syarti hatta yafsudar rahnu? Apakah dengan urupnya tadi itu sama kedudukannya dengan disyaratkan? Kalau disyaratkan, jadi kata itu Ustaz, tak apalah saya bagi duit Ustaz 50.000, tapi kereta Ustaz akan saya pakai. Kalau dia syarat semacam itu, batil rahannya, fasid muamalahnya, haram duitnya. Tapi dia tak syarat, hanya ikut uruf saja. Kalau dia menerima gadaian daripada saya, dia pakai kereta saya ke rumah saya, bagaimana hukumnya? Qaulan, dua pendapat. Pendapat jumhur mengatakan tidak. Kata Qahbal mengatakan itu menjadi fasid. Wa minha law jarat adatul muqtarid biraddin azyadan mimma qtarat. Kalau berlaku kebiasaan daripada muqtarid, artinya yang meminjam. Ada muqtarid, ada muqrid. Muqrid yang meminjamkan hutang, yang meminjamkan duit. Muqtarid yang berhutang. Kalau kebiasaan daripada yang berhutang tadi itu membayar hutang dengan hitungan yang lebih daripada pinjamannya. Dia kalau meminjam, tiap kali dia meminjam dia bayar lebih. Dia pinjam 10, dia bayar 12. Pinjam 1.000, bayar 1.200. Senantiasa macam itu sudah membudaya dan menjadi kebiasaannya. Dia akan bagikan lebih. Kan Nabi kita bersabda, khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang paling baik bayarannya. Jadi elok. Kalau kebetulan pada waktu kita kehabisan beras, terus dengan kita pinjam beras hidup. Setelah kita pinjam 1 karung beras hidup, jadi pada hari pembayaran kita bayar dengan beras mati. Nah, beras mati kan harganya mahal lah. Beras mati harganya di sini katanya 6 biji dah, 6 biji 8 pound. Berapa kata Syawal kemarin tuh? Ingat, beras hidup murah, beras mati yang mahal. Aneh banget dunia terbalik. Ya ada tanda istilah itu, kita buat istilah kalau ada hidup berarti ada mati. Ceritanya yang dulu itu kan. Cerita pada itu ada seseorang pinjam periuk. Jadi dia bagikan periuk kecil, Masya Allah tabarakallah. Dia bagikan periuk besar, Masya Allah tabarakallah. Jadi pada waktu dia pinjam periuk, maka dengan yang meminjam tadi itu, dipinjamnya setelah 1 minggu atau setelah 2 minggu, periuk dia kembalikan. Dia kembalikan periuk yang besar tadi itu dengan periuk kecil di dalam. Jadi tafadhol. Masya Allah, terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Periuk dikembalikan setelah 2 minggu. Yang punya periuk berapa? Seronok sekali, senang sekali. Kenapa? Periuk dia kembali 2. Jadi waktu dia tanya, nih kenapa nih ada periuk kecil? Katanya periuk Tuhan beranak tempat saya. Dia bagikan periuk besar dengan kecil, yang kecil itu anaknya. Kemudian pada beberapa bulan berikutnya dia pinjam kembali. Tetangga tadi itu seronok. Wah, ini bakalan beranak lagi punya saya nanti kalau saya pinjamkan. Dia pinjam periuk yang paling besar. Pada waktu periuk yang besar dipinjamkan, seminggu, 2 minggu tak dikembalikan, 1 bulan tak ada cerita, 2 bulan tak ada cerita. Mau tamu terpaksa dia tanya, Assalamualaikum Pak Najib. Waalaikumsalam. Periuk saya mana? Katanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Periuk Tuhan mati waktu beranak. Yang punya periuk pun marah sekali. Katanya macam mana mati? Katanya macam mana mati? Jangan tanya macam mana mati. Kalau periuk boleh beranak berarti dia boleh mati. Yang lepas itu dia beranak, yang kali ini mati. Jadi dia tak boleh ambil periuk lagi. Periuknya hilang, kenapa? Karena masih. Nah, itu macam mana kalau ada seperti itu? Elok. Jadi kalau kebetulan kita kasihkan beras, kalau kita berutang duit berapa? 100 ringgit. Dia berutang 100 ringgit duit Mesir. Duit Mesir ini barangkali bawa penyakit ya. Buru-buru semacam ini banyak nih baktérianya, kuman-kuman penyakitnya saya banyak sekali nih saat itu. Buru-buru sekali. Ini kalau terhirup udaranya mungkin barangkali kita. Ini batuk-batuk nih gara-gara terkena cium duit nih tahu dah. Apa kalau cari duit itu cari yang baru, jangan mau terima yang buru-buru semacam ini nih. Buat batuk, sakit kepala, sakit gigi gara-gara kena duit buruk. Jadi ini robik buruk duitnya. Ada lagi yang seperti belacan. Masya Allah tabarakallah. Mohon maaf, ini kemarin belacannya tak saya bawakan. Ustaz Abdul Samad juga belacannya tak saya bawakan untuk dibuka sama kawan-kawan sebab kita sudah penuh. Jadi akhirnya timbangan lebih, tak boleh lebih. Naik kapal tak boleh lebih. Ini promosi, jangan naik kapal. Kata tak bagi lebih 20 kilo saja. Astagfirullahaladzim.
Terbang dari Malaysia mana ada orang barang 20 kilo. Untuk ikan bilis, ikan itu saja sudah 5 kilo. Belum lagi belacan, belum lagi tepung, belum, Masya Allah, tabarakallah. Bagi 20 kilo saja. Singapura, Kuwait bagi 40 kilo. Jangan naik kapal. Cukuplah saya naik kapal. Kalau mau beli cari naik emas lah. Naik emas 30 kilo, di 35 masih lumayan lagi timbangan. Jadi kita rugi naik kapal. Sudahnya transit lama. Kemudian makan pun tak sedap, naik kapal makan tak sedap. Tak kena giliran kita yang makan tak sedap tuh, atau memang tak tahulah, memang tak sedap tuh, saya tak tahu ceritanya. Tapi dari Dauha menuju Mesir makan sedap. Padahal jaraknya hanya sekitar 3 jam saja. Yang dari Kuala Lumpur menuju Dauha 7 jam terbang, makanannya sejuk, tak sedap lagi. Astagfirullahaladzim. Ustaz jangan pikir masalah makan. Ya makan tuh penting juga dalam hidup. Kalau tak makan nanti. Apa tak pikir masalah makan? Untuk kawan-kawan yang bawa ikan bilis ya? Itu justru kan untuk urusan makan. Ini macamnya nih. Jadi kita kalau pada tujuannya Malaysia, saya ajari 50 ringgit dulu. Jadi 50 pon. Nanti kita tengok yang ini dalam hati, ya Allah, Robi. Yang ini seperti belajar, yang ini ada sainnya berapa macam. Jadi begitu. Kita tengok dolar-dolar yang di belakang itu kan, cop belakang tuh, cop semuanya cop gitu tuh. Itu di Dun tak laku 1 cop saja tak laku. Rugi kalau kita jual. Harus yang bersih. Tak ada bekas sedikit pun. Kalau bawa dolar ke Dun, cari yang bersih. Yang 2001, 2003, jangan 1999 apalagi 96. Jualnya sulit. Tak tahulah, di Malaysia di mana-mana mudah. Justru yang banyak copnya itu laku. Sebab itu bukan palsu, itu asli. Itu insyaallah original yang ada copnya banyak. Tapi kita susah hati. Ada yang tak ada nomornya sudah hilang, ada yang kepalanya tak ada. Jadi pada itu dengan kita pada waktu kita membayar hutang tadi itu elok kita carikan duit yang baru-baru. Itu namanya ahsanuhum qadha'a. Jadi kalaulah kita tak bayar, kalaulah dengan kita tak ngasihkan dia bayaran lebih, seeloknya dengan kita cari uang untuk kita membayar hutang itu uang yang kertasnya masih baru. Oh, seronok. Jangankan kanak-kanak yang tua pun seronok tengok uang baru, kertasnya Masya Allah tabarakallah baru saja keluar dari bank. Masya Allah tabarakallah. Kalau dahulu ada uang 1.000 ringgit. Masih ingat tak? Ada. Saya pernah terima uang itu 1.000 ringgit. Pernah terima 3.000, 3 helai. Waktu di Mekah mengerjakan upah haji. Jadi dia bagikan 3 helai uang ringgitan 3.000 ringgit. Di Kedah pernah ada orang bagikan kepada saya kertas 1 lembar 500 ringgit. Sudah pernah saya katakan, duit yang 500 ringgit itu kalau dikipaskan kepada orang yang hanya setakat sakit gigi saja atau sakit kepala saja, dia cepat sembuh. Jadi kalau nampak mengelamut gitu, wah, ini dia ajak bincang timbang tak mau dia. Jadi satu-satunya obat mujarab untuk mengobati orang yang ngelamun, ambilkan uang dolar yang baru sekali misalnya. Kalau ada dolar yang baru atau uang pon kan 100 pon yang baru dipasang. Macam itu, dipasang saja insya Allah. Sakit kepala, sakit gigi jangan akan cepat sembuh. Ini kil. Tapi kil ini juga dalilnya sanadnya tidak ada. Katanya kayu kuk, tahu kayu kuk? Tasbih kukah? Itu kalau kita rendam, airnya itu juga cocok untuk orang yang sakit gigi. Kalau hanya sakit, katanya, saya juga tak tahu ini dalilnya, saya tak boleh pastikan. Hadis ini maudhu atau sahih saya tak tahu. Jadi kalau sakit kepala saja, katanya cukupnya sekedar diletakkan tasbih itu di kepala, diusap-usapkan begitu saja, insya Allah akan sembuh sakit kepalanya. Betul atau tidak? Itu katanya menggoncangkan akidah itu. Apa ada hubungannya dengan akidah itu? Oh Ustaz itu bahaya Ustaz, itu mencemarkan akidah. Mana ada hubungannya mencemarkan akidah? Kayu yang kebetulan memang khasiatnya atau dengan kegunaannya boleh menyembuhkan sakit gigi. Yang menyembuhkan Allah, tapi dengan gara-gara perantaraan kayu, tak ada masalah. Seperti kita juga beli obat di klinik. Kalau seandainya semuanya syirik, yang berobat ke klinik pun juga syirik juga. Kita tidak meyakinkan atau tidak meyakini bahwasanya obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah, tapi dengan perantaraan obat. Kembali. Oh, panjang cerita. Ini problem. Ini masalah. Jadi kita hanya sekedar secara jujur saja kita masukkan di sini. Kalau secara hukum kita tak mau masukkan di sini. Kenapa? Sebabnya masalahnya seperti ini.
Banyak di kalangan kita yang menyimpan duit di bank, kata dia, saya tak syaratkan. Yang bagi lebih itu bank. Saya tak syarat. Bank mau bagikan lebih daripada yang saya bagikan. Saya bagikan 10.000, dia bagikan 12.000 setelah 1 tahun. Ikut kaidah kita di sini, kalau tidak disyaratkan, kedudukannya sama dengan tidak disyaratkan. Yang walaupun sudah membudaya. Budaya bukan syarat. Yang tak boleh, saya bagikan 10.000, bagi nanti saya faedahnya 2.000. Itu tak boleh, ittifaq. Tapi kalau kita bagikan 10.000, kita tidak syaratkan 12.000 padaku dibayar, hanya saja si yang meminjam bagikan kita 13.000. Menurut hukum boleh diambil. Tapi macam mana kalau itu jadi budaya? Jadi misalnya, dia tak pernah pinjam duit dengan saya pun juga tak pernah pinjam. Mustafa tak pernah pinjam, Mujahid tak pernah pinjam, semuanya tak pernah pinjam. Pada waktu dia pinjam duit dengan saya bagikan 10.000. Ini bagikan 12.000, yang bagi 15.000, dibagi 20.000. Haram tak saya ambil? Tidak. Ahsanukum qada'an. Selama saya tidak mensyaratkan dan itu bukan kebiasaan saya, kalian secara ikhlas mengasihkan lebih itu tidak mengapa. Tapi macam mana kalau jadi uruf? Tradisi kalau pinjam 10 dibayar 15, 20 jadi 30, 50 jadi 75. Macam mana? Apakah yang lebih tadi itu sama dengan syarat? Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i sama dengan yang tidak disyaratkan. Dengan arti boleh kita mengambil dengan yang selebihnya. Akan tetapi ini bertentangan dengan kaidah yang berikutnya, kaidah yang senantiasa saya sebut, al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Al-ma'rufu urfan, sesuatu yang dikenal secara uruf, itu hukumnya sama dengan syarat yang disyaratkan. Jadi kalau kita gunakan kaidah itu, yang walaupun kita tidak syarat faedah kepada bank, tetap saja dengan yang selebih daripada duit yang kita pinjamkan tak boleh diambil. Sama saja kita syaratkan. Kita kata saya tak syarat, betul, tidak disyaratkan. Tapi kita meletakkan duit di bank tadi itu tujuannya untuk kita mendapatkan faedah. Tujuannya untuk kita mendapatkan yang selebihnya. Hukumnya sama dengan syarat, dengan arti hukumnya haram. Terakhir, di besok kita sambung. Qala law i'tada bai' al-'inati, kalau kebiasaan kita menjual al-'inah. Al-'inah artinya macam ni. Saya tak ada duit. Datang ke bank. Saya kata saya mau beli kereta Proton. Tadi alat masalah. Berapa harganya? Kereta Proton cash 30.000. Kalau berutang, cicil, kredit dalam jangka 5 tahun 40.000. Oke, saya beli berutang 40.000. Saya ambil berutang dengan harga 40.000, akan dikredit atau akan ditaksir selama 4 tahun. Setelah ijab kabul kereta diterima, saya jual kembali cash kepada si penjual. Saya kata saya jual cash dengan harga 30.000. Akhirnya saya dapat duit 30.000. Itu namanya bai'ul 'inah. Wa tabahya'tum bil-'inah, daripada hadis. Hadis melarang dan tak membolehkan. Jelas. Kita tak ada duit. Terus kita datang ke rumah kawan. Masya Allah, ini bila beli kawan Haji. Cantik banget, Masya Allah, baru kemarin. Jadi kawan kita yang memiliki sebuah kereta baru dibeli seharga 100.000. Sebenarnya kita dengan tujuan mau pinjam duit. Tapi pinjam malu. Jadi kita kata begini saja sudah. Saya beli kereta ente ini, saya beli seharga 100.000 berutang. Setelah ijab kabul, dijual, serah terima dengan harga 100.000, dibayar setelah 3 tahun, bulanannya 500 ringgit, kita jual cash kepada si penjual itu sendiri dengan harga 75.000. Jadi kontan 75.000, mana kita dapat duit tunai. 75.000 kita bawa balik. Seolah-olahnya kita pinjam 75.000 akan kita bayar kepada si yang berkenan sebanyak 100.000. Jadi faedahnya 25.000. Itu namanya bai'ul 'inah. Mazhab Syafi'i boleh. Mazhab jumhur ulama mengatakan hukumnya haram. Sebab itu khilaf untuk membolehkan atau untuk menghalalkan riba. Bi ayyashtariya muajjalan, membeli secara muajjal bi aqalla, dengan lebih kurang mimma ba'ahu naqdan. Kurang di ayat syariah muajjalan bi aqalla mimma ba'ahu naqdan, kurang daripada harga pembeliannya secara kontan. Apakah diharamkan? Yang mu'tamad itu tidak. Mazhab jumhur hukumnya haram, sebab itu berlandasan daripada hadis. Qala minha law dafa'a thawban ila khayyatin yukhayyifahu wa lam yadhkur ujratan
وجرت عادته بالعمل بالأجرة هل ينزل منزلة شرط الأجرة خلاف والأصح في المذهب لا واستحسن الرافع مقابله. Ingat dengan tulisan yang kita bicarakan kemarin, ini berkenaan dengan adat muftaridah, dengan suatu tradisi yang berlaku di suatu daerah. Apakah kalau ternyata sudah berlaku suatu kebiasaan, suatu tradisi di sebuah daerah yang kalau pada waktu dengan kita tidak menyentuh dan juga tidak menyebut dalam akad ijab kabul kita, apakah kira-kira dengan tradisi tadi itu berlaku atau bagaimana? Jadi dengan beberapa masalah yang kita bicarakan kemarin, diantaranya berkenaan dengan hukum kita memberikan pinjaman dan nanti akan dibayar secara berlebih. Apakah kira-kira dengan pembayaran yang lebih daripada jumlah pinjaman yang kita ambil, jumlah pinjaman yang kita pinjamkan tidak lebih daripada Rp10.000, sementara dengan yang meminjam setelah 1 tahun mengembalikan uang pinjamannya kepada kita sebanyak Rp11.000, apakah yang 1.000 itu termasuk daripada hukum riba? Kalau kita katakan al-adatul mufaridatu, adat tradisi yang berlaku di daerah itu sama dengan syarat yang disyaratkan, jadi hukumnya riba. Yang walaupun kita tak cakap, yang seketika dengan kita mengasihkan duit 10.000, kita senyap saja. Tapi dia tahu 10.000 berarti kembali 12. 100.000 berarti kembali 120. Yang walaupun kita tidak mensyaratkan, pada waktu dia mengasihkan lebih daripada jumlah pinjaman yang kita pinjamkan tempoh hari, yang selebihnya hukumnya riba. Jadi adat hukumnya sama dengan syarat. Itu dengan kaidah yang saya sebutkan kemarin, al-ma'ruf wa 'urfan kal masyruti syarta. Sesuatu yang dikenal dengan uruf sama dengan sesuatu yang disyaratkan. Dafa'a thawban ila khayyat, kita menyerahkan sepotong kain kepada tukang jahit, liyukhayyitahu, agar dijahitkan jubah, jalabiyah, baju atau dengan yang seumpamanya, walau dia ujratan. Dan kita tidak sebutkan berapa upahnya, dia tidak sebut, kita juga tidak sebut. Seperti yang saya umpamakan kemarin, naik taksi, dia tidak sebut berapa bayarannya, kita pun juga tidak menanyakan setelah sampai. Yang walaupun tradisinya kita di sini, kalau pada waktu kita naik taksi sudah membudaya, naik berarti bayar. Kalau kita lupakan, harus kita serahkan duit. Kalau pada waktu dia menjahitkan baju kita, kalau pada waktu dengan dia membantu kita, pada waktu dengan seseorang bekerja dengan kita, katakan saja dengan kita, keperluan kita dengan syabak, itu dengan yang tukang baiki pipe air. Jadi setelah dia perbaiki segala keperluan yang kita perlukan, terus dengan dia mau beli, apakah dengan kita wajib mengasihkan upah atau tidak? Urupnya memang huruf yang berlaku di situ, tiap orang yang bekerja dengan kita bagi duit, tapi dia tak sebut pada waktu minta. Kita juga tidak menanyakan berapa upahnya. Secara hukum, wajarat adatuhu bil amali bil ujrati, sedangkan ada kebiasaannya dia beramal, dia bekerja dengan upah. Apakah dengan adat yang mufarid tadi itu sama dengan disyaratkan upahnya sekian, yang muhtamad itu tidak. Sudah saya sebutkan kemarin, naik taksi boleh tidak bayar. Dengan kita ngasihkan kain kepada tukang jahit boleh tidak bayar. Dengan tukang pijat boleh tidak bayar. Dengan syabak boleh tidak bayar. Tapi hati-hati, resiko tanggung sendiri. Ini dengan kejadian yang terjadi hari ini, mungkin semuanya sudah tahu atau sebagian besar daripada sahabat-sahabat kita sudah tahu. Apakah kira-kira kejadian, apakah kira-kira saudara kita itu dibunuh, atau macam mana ceritanya, yang secara jelasnya pilih rumahnya terbakar hangus. Jadi dia 4 beranak, dia dengan istrinya, tambah dengan 2 orang anaknya. Astagfirullahaladzim. Siapa kira-kira yang menduga pada malam kemarin? Apakah kira-kira dengan yang berkenaan? Apakah kira-kira dengan kita? Apakah kira-kira dengan lingkungan? Apakah kira-kira dengan siapa yang tahu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Itu dia kudrat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan dan juga untuk menyedarkan kita masing-masing. Kecanggihan teknologi kamu tuh masih belum sanggup untuk mengukur dan masih belum sanggup untuk mengesan bau mati. Tak boleh. Yang walaupun canggih, betul-betul canggih. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang tahu dengan saudara kita Zaki meninggal pada siang hari ini? Jam berapa katanya? Sekitar jam 9. Sekitar jam 9. Sampai sekarang mayat masih berada di dalam bilik. Masih dilakukan pensiasatan. Informasi yang diterima, ya saya ini bukan jadi wartawan, tidak. Tapi kebetulan dibawa sama Ustaz Abu Samar ke situ, keliling sekejap tadi itu di sana. Ada kawan kita beritahukan
Asal qil pertama, qaul awal di tafsir Jalalain, qaul awal mengatakan itu kena kebakaran. Tapi kalau yang kedua ditemukan ada beberapa darah terdapat di sana dan di sini. Jadi sepertinya dengan teman kita tadi itu ada yang entah itu menikam atau membunuh atau macam mana. Jadi untuk menyamarkan, untuk mengkaburkan suasana dan keadaan, akhirnya dengan mereka dibakar di situ. Ala kulli hal masih belum pasti macam mana, tapi ala kulli hal juga dalam waktu yang sama asbabnya muta'addidah, tapi hakikat daripada mati itu satu. Al-asbabu muta'addidah wal mautu wahid. Jadi dengan kita pada waktu kita berkumpul di sini dan juga dengan keluarga kita dan juga dengan semuanya, tidak ada seorang pun yang meramalkan, tidak ada seseorang pun yang menduga dan yang mengetahui tentang masa depan yang akan berlaku. Itu dia perlunya kita dengan amalan, perlunya kita ingat kepada Allah, perlunya kita dengan zikir, perlunya kita dengan tasbih, perlunya kita dengan hirs. Jadi Nabi kita yang memberikan garansi kepada kita, jangan terlupakan baca Sayyidul Istighfar, jangan kita lupakan baca Allahumma ajirni minan nar yang 7 kali, jangan kita lupakan baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali setelah maghrib dan 10 kali setelah sembahyang subuh. Itu tujuannya tidak lebih daripada untuk membenteng, untuk memperisai diri kita daripada segala sesuatu yang di luar dugaan. Kita tidak ingin meninggal dunia secara mendadak. Kita maunya mati setelah kita istighfar, setelah kita zikir, setelah kita tasbih. Yang kalau pada waktu kita meninggal dunia kita memang betul-betul siap untuk kita bertemu dengan Allah. Kita tidak inginkan dengan mati yang seperti itu. Jadi supaya jangan sampai dengan kejadian-kejadian yang menimpa kepada siapa saja, kejadian yang di luar daripada dugaan, tanpa perisai, tanpa ada penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan sampai berlaku perkara-perkara yang seperti itu. Haruslah dengan kita mengenal Allah terlebih dahulu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu kita longgar, di waktu kita lapang, di waktu kita sehat, di waktu kita senang. Allah akan mengenal kita di waktu kita dalam keadaan sengsara. Histeria pun juga dengan akhwat diceritakan lagi, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Perlu juga dengan akhwat secara khusus adalah baca-bacaan, adalah dengan amalan-amalan yang diamalkan. Itulah tadi diantaranya yang kita baca bersama. Jadi dengan Hizbul Bahar, Hizb Imam Nawawi, Al-Azkar As-Sabahiyah, Al-Azkar Al-Masa'iyah, itu jangan kita lupakan. Tujuannya tidak lebih daripada untuk memperisai diri, tidak lebih daripada untuk mengamalkan sunnah, tidak lebih daripada untuk mengungkapkan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah, dan juga tidak lebih daripada untuk memberikan kesempatan kepada anggota berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali, yaqul hal yunazzalu mansilata syartil ujrah khilaf, yang mu'tamad tidak